Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama AGRS, kedua Baca, ketiga MTEL, keempat Cepin, kelima Main, keenam Japa, ketujuh SMGR, kedelapan INTP, dan kesembilan SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada AGRS yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,35% ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal AGRS ya dia masih gagal melewati 180 dan AGRS masih konsolidasi di range harga supportnya 160, resistennya 180. Nah, untuk konfirmasi dia bisa kembali uptrend itu 180 ini kalau ditarik ya 180 200 lah. Kalau 200 sudah di atas 200 sudah pelan-pelan dia naik ke atas. Targetnya masih bisa naik tinggi ya. Kalau sudah breakout 200 dulu, targetnya itu bisa sampai 300 sampai 350. Dan apakah bisa untuk spek buy karena dia koreksi dengan volume kecil? Ya bisa. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga 166 takut ketinggalan kereta, ya tinggal buy dan cut loss kalau dia tutup di bawah 160. Berarti dia akan lanjut downtrend. Karena kenapa? Karena dia bisa aja ini membentuk pola dead cat bond. Nih kan dari 26 Oktober dia turun, terus pola dead cat bond uji 200 gagal turun, dan pola dead cat bond uji 180 kalau gagal turun. Ya target penurunan bisa 140, baru uji 160 gagal lagi turun lagi. Ya seperti itu aja pergerakan saham itu, naik turun naik turun. Nah, kalau dia mau uptrend harusnya pergerakannya seperti ini. Ini kan dia membuat konsolidasi, misalnya hari Senin turun lagi 160 bertahan dan hijau, ya tinggal dua breakout 180. Bisa ke 200 dia retest baru naik lagi. Nah, seperti itu untuk pergerakannya ya. Jadi 166 sampai 160 itu area buy, tinggal cut loss kalau jebol 160 berarti dia lanjut downtrend. Kalau dilihat MACD-nya ini kan sudah membentuk bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik dari 30 November. Tinggal nunggu breakout sebenarnya ini 180 190 udah bisa uptrend untuk AGRS. Semoga aja seminggu ke depan dia konsol, tapi konsolnya naik ya. Terus membentuk higher high, lower high, dan tinggal breakout ya bisa uptrend. Apakah ada peluang? Masih ada peluang. Yang penting AGRS jangan turun dari 160 ya. Dan juga 160 itu low-nya semenjak sudah jebol juga ya, low di Juli, di Desember ya. Pokoknya kalau jebol 160 mending exit dulu karena berpeluang bisa ke 140 kalau melihat histori sebelumnya ini ya. 150 lah terdekatnya dulu. Jadi seperti itu. Untuk AGRS menarik juga diperhatikan minggu depan. Kalau bisa candle hijau hari Senin itu bagus, dan bagusnya bisa tutup di atas 170 aja minimal dulu biar hari Selasa dia lanjut. Tapi kalau bisa langsung naik ke atas 180 apalagi ke 200 itu ya masih makin menarik. 100 itu harus naik 15% ya, 18-17% ya mungkin aja. Karena AGRS juga pernah naik tinggi ya. Apakah sering membuat ekor? Ya hati-hati, jangan dikejar beli di pucuk, karena ini dia sering membuat ekor yang panjang dari atas, dari resisten. Bisa aja dia mencoba naik ke 200 gagal dan dia membuat ekor. Ini kan sering nih 200 ekor di tanggal 15 Desember, tanggal 13 Desember, 7 Desember, dan jadi seperti itu ya. Untuk AGRS langsung saja ke saham kedua, ada Baca yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,62% ke harga 266. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca hari Jumat itu didistribusi, tapi kalau ditarik seminggu Baca itu ya lumayan diakumulasi ya oleh AK, BK, DP ya, yang jual tipis-tipis. Jadi menarik nih sepertinya untuk Baca. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca dia lagi konsolidasi. Seminggu ini dia gagal melewati 280. Tapi memang konfirmasi untuk kembali uptrend itu 300. Tapi ini menarik juga.
Untuk baca itu supportnya di 260. Kalau Bapak Ibu mau beli ya ini kesempatan, atur aja bagaimana, atau kalau mau nawar di 262, 260 ya silakan. Cuman takutnya ketinggalan ya. Kalau dilihat juga koreksinya dengan volume kecil memang candlenya kurang bagus ya. Tapi MACD-nya terus naik nih. Semoga aja hari Senin breakout 280, dan kalau mau bagus memang harus di atas 300. Kalau dia kompim di atas 300 sudah peluang untuk uptrend. Jadi seperti itu. Untuk baca ini kebanyakan garis nanti pusing ya. Jadi terdekatnya dulu aja sekitaran 300. Kalau itu di break ya 340, 350 arah selanjutnya. Dan ini ada indikasi juga nanti double bottom. Jadi seperti itu ya, pokoknya jangan jebol 260. Kalau jebol peluangnya ke 240. Jadi seperti itu ya. Kalau mau bagus memang hari Senin candle hijau rebound atau candle doji. Langsung saja ke saham ketiga, ada MTEL yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,21% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell, dan seminggu kemarin net sell tapi sahamnya terus naik ya, lumayan nih naik dalam seminggu itu hampir 7% ya kenaikannya. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari Kamis kemarin MTEL diakumulasi oleh KZ, CC dan YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL setelah dia breakout 800 dia terus naik, dan targetnya kemana? All time high-nya atau harga tertingginya ya, atau minimal dia menguji dulu 850. Kalau dilihat volume makin meningkat berarti sentimennya bagus untuk MTEL, peluangnya bisa lanjut naik 850. Dan kalau Bapak Ibu yang ikut di grup Borneo Trader itu saya ada infokan waktu dia breakout itu ya, kalau Bapak Ibu ikutan beli ya udah lumayan kan, profitnya sekitar 3% lebih karena naik dari 805 ke 830 itu 25 poin. Jadi dapatlah 3%. Jadi tetap hot aja. Kalau dia membuat candle merah ya mending profit taking dulu, bisa aja dia turun ke 800 lagi. Tapi kalau dilihat bisa konsolidasi di range harga supportnya 800, resistennya 850 karena naik turunnya MTEL itu 50 poin, dan sekarang itu sudah di pertengahan, sudah dekat dengan resisten dan jauh dari support. Jadi menurut saya ya harga sekarang kurang ideal kalau untuk buy. Ya, buy-nya itu kemarin itu di 800 sampai 810 di area ini. Ini area buy. Kalau dia balik arah jebol 800 ya jual dulu. Jadi seperti itu. Ya, untuk MTEL menarik juga nih. Semoga aja 2022 Januari nanti bisa potensi uptrend atau minimal bisa lah uji 890 harga tertingginya saat IPO. Jadi seperti itu. Untuk MTEL langsung saja ke saham keempat, ada Cepin yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing, Cepin itu hari Jumat dijual asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin dia masih mencoba melewati ini ya, trendline downtrendnya, namun gagal bertahan di atas 600, tapi dia mantul dari EMA 20-nya dan membentuk candle doji. Dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya Senin harus rebound dan tutup di atas 6.000, gak ada cerita. Kalau dia ternyata candle merah lagi dan tutup di bawah 5.900 ya berpeluang ke 5.800, dan dia akan konsolidasi lagi di range harga supportnya 5.800 dan resistennya 6.000. Jadi seperti itu. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena Cepin itu terus membentuk higher high dan lower high. Ya tinggal nunggu Senin lah, harusnya dia bisa tutup di atas 6.000, itu lebih menarik. Kalau dilihat MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan bar chart di atas 0 juga terbentuk saat koreksi 2 hari volumenya kecil, dan juga ini ada indikasi bullish divergence, sahamnya turun dan MACD-nya naik indikatornya. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa beli di harga sekarang untuk Cepin ya? Kalau Bapak Ibu mainnya swing trade, takut ketinggalan kereta
ya bisa aja beli, tinggal cut loss kalau udah jebol 5.800 dan targetnya tarik langsung 6.600 karena itu area konsolidasinya. Jadi kalau dia breakout 6.000 sampai 6.100 itu peluang besar ke 6.600. Jadi potensi upside, potensi profitnya sekitar 7 sampai 9%. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau ditarik risk rewardnya, cut lossnya sekitar paling 3 sampai 4%, target profitnya nih 10% nih kalau dia sampai 6.600. Jadi risk rewardnya menarik 1 banding 2,5. Jadi seperti itu. Untuk cepin, langsung saja ke saham kelima. Ada Main yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,74% ke harga 670. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main sedikit diakumulasi. Hampir sama ya. Ini ada 4 broker tapi distribusi dan yang nampung 1 aja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main masih konsolidasi, menurut saya aman. Ya ini kesempatan kalau Bapak Ibu kemarin ketinggalan kereta. Ini kesempatan, coba aja beli di 660 sampai 670. Kalau dia tutup di bawah 660, ya tutup di bawah 650 lah. Jadi cut lossnya paling sekitar 3%. Cut loss saja dan target profitnya ke 700. Kalau dia bisa break 700 sekali lagi, uptrend, tinggal nunggu break sekali lagi 700, potensi upside-nya ya 750 terdekat dan 800. Jadi seperti itu ya. Untuk Main ini yang penting jangan turun dari 650. Ini juga ada indikasi nanti double bottom. Kalau benar-benar terjadi dia Januari terus naik, ya bisa aja ini double bottom dan neckline-nya ada di 850. Di breakout ya arahnya bisa sampai 1000. Jadi seperti itu ya. Untuk Main yang penting jangan membuat low baru di bawah 650. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas tapi masih pelan, dan juga saat koreksi volumenya kecil ya 2 hari. Tinggal nunggu breakout aja. Semoga Senin bisa breakout 700, itu menarik untuk Main. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Japa yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 1.720. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga Japa hari Kamis itu diakumulasi nih. Nilainya lebih besar dan yang beli itu sedikit aja. Lihat yang jual kan tipis-tipis. Jadi ini bisa dibilang akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menarik, Japa sepertinya dijaga 1.700 karena dia mencoba turun terus ditarik naik. Ya kalau mau bagus hari Senin itu langsung harus rebound dan bagusnya bisa tutup di atas 1.800 karena itu area resisten selanjutnya karena naik turunnya Japa itu 100 poin. Nah, jadi seperti itu ya, menentukan support resisten itu yang penting Bapak Ibu tahu dia naik turunnya itu berapa poin. Nah, itu support resisten. Nah, jadi seperti ini ya. Potensi upside menarik nih untuk Japa. Targetnya sekitar 4%. Cut lossnya tipis saja nih. Kalau dia tutup di bawah 1.680, jual aja sekitar 2%. Jadi risk rewardnya 1 banding 2. Dan bisa aja nantinya Japa ini bisa naik sampai 2.000 lagi ya. Targetnya area ini. Dan kalau ditarik trennya dari November 2021 dia sudah kembali uptrend, dia mematahkan tren downtrendnya. Tapi memang kalau ditarik dari atas ya masih jauh, 1.800 lah ya, 1.800 di break udah lanjut uptrend minimal 2.000. Dan ini juga ada indikasi untuk double bottom. Jadi menarik kan untuk Japa, peluangnya masih ke atas. Semoga aja konfirmasi kalau dia balik arah, peluangnya ya bisa ke 1.600 lagi. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ke-7. Ada SMGR yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,34% ke harga 7.250. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, akhirnya net buy. Apakah ini berlanjut belum pasti juga, tapi semoga aja berlanjut. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR masih didistribusi oleh KZ. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR masih bisa dibilang downtrend dan dia masuk lagi ke dalam downtrend channelnya ya, sempat breakout terus masuk dan ya ini
menurut saya juga rawan ya. Peluangnya bisa sampai terdekat 7.000 dan kalau itu jebol 6.000. Apakah mungkin dia ke 6.000 ke harga terendahnya waktu Covid? Semoga aja enggak ya. Tapi kalau ditarik tren untuk setahun ke depan ya pasti ada peluang di uptrend. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang masih hot di area 9.500 ke bawah ini masih bisa ditolerir lah. Yang penting Bapak Ibu harus siap menahan lebih lama. Tunggu aja, pasti juga SMGR karena fundamentalnya juga bagus dan juga SMGR kan masih mencetak net profit. Memang IPS-nya kemungkinan besar di 2021 ini lebih kecil dari IPS 2020 dan gak masalah juga kalau di hot karena SMGR bagi dividen lumayan lah 1-3% paling enggak setahun dia bagi dividen. Ya hold aja lah karena dia juga salah satu leader ya selain INTP di sektor persemenan. Jadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahan ya bisa cut loss saja. Cari saham lain yang lebih berpotensi. Misalnya Big Bang atau ASI atau Japa tadi ya. Itu ada peluang tuh naik ya, potensi upside-nya juga masih lumayan tinggi 10-15%. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kalau saya lihat ya tunggu balik 8.000 lah nih ya. Ini nggak usah 8.200, nggak usah 7.000 ini aja. Kalau dia udah balik ke 8.000 itu bagus. Nah jadi selama di bawah itu ya bisa aja dia seperti ini pergerakannya. Ini dia mencoba breakout 7.600 dulu. Kalau dia breakout aman, jadi bisa mulai konsolidasi di atas. Kalau dia break 8.000 ya baru ada peluang untuk uptrend atau area ini ya. Jangan satu harga, takutnya bingung ya. Area ini nih 7.800 sampai 8.000. Nah ini target aman pertama SMGR. Jadi kalau dia Januari bisa bertahan di atas 8.000 itu pelan-pelan aman dan bisa aja dia konsolidasi di range yang cukup lebar. Supportnya bisa menjadi 8.000 dan resistennya bisa jadi 9.600 sampai 10.000. Jadi di area ini dia bergerak bisa seperti ini ya. Yang penting Januari naik dulu dia ke 8.000. Tapi kalau terus turun ya siap-siap 7.000 bahkan bisa ke 6.000. Ya kalau ada dana lebih bisa ditambah aja setiap bulan, nggak usah harus setiap turun tambah nanti habis dana ya, setiap bulan aja tambah kalau memang ada dananya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham ke-8 ada INTP yang di hari Jumat ditutup menguat 4,08% ke harga 12.100 kalau dia transaksi asing net sell. Tapi lihat nih dia naik turunnya itu karena memang bid offernya tipis, jadi ya gampang dinaik turunkan. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat INTP itu diakumulasi oleh RB dan yang jual tipis-tipis dan banyak. Kan yang akumulasi cuma 2 orang nih, bahkan 1 orang aja RB nih 26.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP ini kan ada sentimen buyback dari emitennya, yaitu yang membuat dia bisa bertahan di uptrend channelnya ini. Tinggal nunggu break 12.400 menarik untuk INTP karena INTP juga setelah membentuk higher high area ini sebelumnya di sini kan. Ya ini harusnya naik nih, bisa sampai kalau break 12.400 12.800 dia 14.500 sampai 15.500 itu bisa tercapai. Dan juga INTP ini uptrend. Kalau nekat beli di 12.100 ya pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 200 nya ini cut loss aja, nggak usah nunggu sampai dia mematahkan trendline downtrendnya ini. Tapi kalau Bapak Ibu nunggu sampai bawah juga boleh, tapi kalau saya cut loss dulu kalau dia jebol EMA 200-nya ini. Ya, cuman ini sudah harga tanggung ya. Dalam trading itu ya wait and see. Kalau kita sudah ketinggalan kereta, ya udah jangan dikejar nih. Dalam kan cut loss-nya sekitar 6%. Harusnya nggak dia turun ke bawah sini kalau memang arahnya ke atas. Paling-paling dia ke area 11.600, 11.700 udah mantul lagi. Jadi seperti itu ya. Tapi nggak direkomendasi beli karena sudah terlalu tinggi dari harga. Mending kalau saya juga bisa aja beli buy on breakout. Nanti kalau dia juga sudah breakout dari 12.400 ini, kalau dia balik arah jual dulu, nanti buyback di 11.500, 11.600. Bisa seperti itu juga ya, atur aja bagaimana strateginya. Kalau dilihat trennya masih akan up
uptrend. Ya, untuk INTP ini uptrend. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,12% ke harga 6.200. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Nilai warna merah ini lebih besar dari warna hijau. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR ini nggak menarik juga karena dia terus kembali turun. Supportnya itu di 600, memang dia membuat support minornya di sekitaran 620 625, tapi lebih menarik kalau dia sudah di 600, atau beli SMBR ini kalau dia sudah di atas 660. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di 620 ini bisa juga, yang penting cut loss kalau dia jebol 600, itu aja. Target profit terdekat itu 660, kalau di break itu bagus, masih bisa di hold, dan target selanjutnya 700. Ini saham juga konsisten di dalam downtrend channelnya. Ya, supportnya sekarang itu 600, kalau jebol potensi besar ke 550. Jadi seperti itu. Untuk SMBR masih downtrend, jadi daripada beli SMBR mending saham poultry ya, Japa atau Cepin. Main bisa juga nih, atur aja yang mana. Lebih berpeluang menurut saya reboundnya main dan Japa daripada SMBR dan SMGR ya. Jadi seperti itu, karena mereka di downtrend. Kalau main Cepin dan Japa itu mulai ada tanda-tanda konsolidasi mau naik ke atas. Kalau SMBR ini kan masih belum, kecuali INTP ya. INTP ini masih ada peluang lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuatkan trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.